Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah nabiillah rasulillah. Nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah, ya hu ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini kita berkenan bersilaturahmi dalam virtual dalam rangka acara konferensi besar Nahdlatul Ulama secara virtual tahun 2020. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita baca Al-Fatihah dengan harapan dan doa Allah senantiasa menjaga kita dan menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Al-Fatihah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat badar yang akan dibacakan oleh Ustadz Haji Abdullah Sengkang, qori terbaik Musabaqah Filosofis Nasional tahun 2014 dan muadzin Masjid Istiqlal. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita melantunkan salawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah وبالهادي رسول الله كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubbanul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, satu hati wahai
hai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tuliku. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tuliku. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya khutbah iftitah Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Syahadatan tunjina yaumaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adani amil ifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamrak nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fam wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wansur alina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faya ma'asyiral ulama wal zu'ama al izza al afadil wal masyayikh al ajilla al abajil minar ruasa asyuriyin wat tanfidiyin lihaiti jam'iyah Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah, Janabi wa hadrati Nabiur Rais Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Janabi Rais Tanfidiyah Lihayati Jam'iyati Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat, Janabi Katib Am Isyuriyah Al-Markaziyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Sakuf wa jami'i al-hadirin al-musyahidin al-mushtarikin wa dufinal kurama mumathilin munazzamat wal hayat fi kulli makan wa majal ayyuhal hadirun wal hadirat wal musyahidun wal musyahidat biwasilati minasati Zoom rahimakumullah jami'an. Bismi Rais Am Dorurian Al-Fakir Miftahul Akhyar wa bismi qiyadati jami'il khadimin jami'atin Nahdlatul Ulama aku lakum ma asraha sudurana wa ma afraha qulubana wa ma as'ada hayatana wa juhudana bihudurikum wa ihtimamikum afwaja bihadal multaqa al-mu'tamar kumbis li Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah Al-Mubarak insyaallah. Wa aqaddimu syukran ila jami'i al-mudirin al-mushtarikin alladina ajabu hadhihi da'wah di Muktamar Kumbis di Jam'iyati Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah li halli masyru'at wa muskilati hadhil jam'iyah al-gharra. Fajazakumullah khairal jaza fid darain amin. La syakka anna dzalika jami'an yadullu ala khulusi sariratikum wa quwwati azaimikum ala juhud wal istihad wal jihad bi badli yus'ili naili akbari matlub litakuna kalimatullah yal ulya wal izzah lillah walil islam wal muslimin jami'an.
Ayyuhas sadah was sayyidat al-mukhtarmun wal hadirun wal hadirat al-mubajjalun wal musyahidun wal musyahidat. Nahnu ma'asyiral mudirin al-khadimin lahdiyin bimunasabatil iltizamina ala jam'iyah al-mahdiyah al-mahbubah kal muqarrar fi qanuniha wa qararatiha bisadatiha an nuqima masru'atiha nahwa ghayatiha al-jam'iyah allati hiya ri'ayatul masil 'ammah wa ghayatin najahi mabada'i khair ummah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kombes yang diselenggarakan PBNU kali ini sangat-sangat berbeda dengan kombes-kombes sebagaimana lazimnya. Namun kegiatan melalui Zoom mestinya bukan sesuatu yang asing dan aneh bagi kita semuanya, karena ini termasuk malakutas samawat wal ard, yang itu adalah ranah kita semuanya. Bahkan rizki kita, rizki yang dipersiapkan, dijanjikan oleh Allah, ada rizki yang min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Bagian daripada malakutas samawat. Ternyata pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang disingkat dengan COVID-19. Yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 21 September tahun 2020, Indonesia telah melaporkan kira-kira 248.852 kasus positif, menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 9.677 kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi. Sementara itu diumumkan 180.797 orang telah sembuh, menyisakan 58.308 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 1.753.000 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 6.465 orang per 1 juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah melakukan pembatasan sosial berskala besar yang disingkat dengan PSBB. Sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan kenormalan baru. Pandemi virus corona sudah terjadi dan berlangsung selama 6 bulan lebih. Masyarakat juga terus bertanya kapan pandemi ini akan berakhir. Lantas kapankah kasus pandemi COVID di Indonesia akan berakhir? Termasuk yang terkena imbas adalah Nahdlatul Ulama dan merasa yang paling parah mengalami musibah ini. Karena berbagai kegiatan-kegiatan, khosois yang justru merupakan ciri khas Nahdlatul Ulama, kerumunan. Dan beberapa acara-acara besar di pondok pesantren yang juga tidak lepas dari sebuah kerumunan. Pada akhirnya dengan adanya musibah wabak COVID-19 ini, semuanya itu sepertinya hilang
ditelan bumi. Bahkan di dalam amalia-amalia, sholat misalnya, soft perlu direnggangkan. Kebalikan daripada amalan-amalan perintah. Oleh karena itu, pelaksanaan Kombes pada kali ini kita pun melakukan karena melihat dan menjaga maslahat ammah untuk umat. Di samping organisasi, roda dari organisasi jangan berhenti. Apalagi muktamar yang semula direncanakan pada tanggal 22 Oktober tahun ini pula, karena pemerintah pun melarang kerumunan-kerumunan, maka muktamar pun nantinya akan dibahas oleh para ru'asa Suriyin, ru'asa Tanfidiyin dari berbagai pengurus PWNU se-Indonesia dan PW, PCI di luar negeri. Di balik pandemi COVID-19, satu, Allah SWT mengingatkan kita akan kuasanya. Jangankan memahami virus corona, apa itu virus saja mungkin kita tak bisa menjawabnya. Itulah salah satu bukti bahwa ilmu kita sangat sedikit. Ibarat setetes tinta di laut mengenai kuasa Allah. Kenyataan bahwa setiap sakit ada obatnya. Ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah dalam diri kita sendiri. Sesuai dengan ayat di bawah ini. Ayat yang tertera yang sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Fussilat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa apa yang dikandung Al-Quran itu adalah benar. Apakah tidak cukup bagimu bahwasanya Tuhanmu menyaksikan segala sesuatu? Dua, muhasabah diri. Bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Setinggi apapun pengetahuan ilmuwan, sekuat apapun usaha medis, setiap hari masih ada kasus baru dan kasus kematian baru. Virus ini membuat kita sadar betapa kuatnya kita saat memberi manfaat pada orang lain. Tapi seringkali tak sadar apa yang terjadi pada diri sendiri. Kita adalah makhluk yang lemah. Namun jangan menyerah menjadi hamba yang kuat dalam beribadah dan meramaikan kewajiban, menunaikan kewajiban terhadap sesama kita. Tiga, muhasabah level keimanan kepada Allah. Pandemi corona ini memang menjadi tamparan keras bagi kita yang masih memiliki kedudukan hati terhadap dunia. Bagaimana keberadaan musibah dan cobaan adalah pengingat bahwa kita akan segera mati. Dimanapun, kapanpun, tapi yang menjadi masalah adalah mati dalam kondisi apa. Keberadaan pandemi ini efektif menguji kesiapan menghadapi musibah dan mempersiapkan kematian. Kadar keduanya ditentukan oleh berapa besar iman kita kepada Allah dan seberapa positif kita memandang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memandang bahwa Allah sedang berusaha memuliakan kita atau justru menghinakan kita? Pandangan terbaik adalah prasangka baik kepada Allah. Disebutkan dalam hadis an Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qal yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Muttafaq alaih. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Muttafaq alaih. Tanpa mengurangi rasa hormat pada profesi kemanusiaan
kita memang tak bisa memungkiri bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Agar Anda bersemangat, kita semua bersemangat untuk meningkatkan kualitas menghadapi masalah ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Laila, diriwayatkan oleh Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amir mu'min, inna amrakullahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabat sarra syakara fakana khan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khan lah. Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan ketenangan, kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Rawahu Muslim. 4, merangsang para ulama bersatu dalam berinovasi untuk mengeluarkan segenap kemampuannya atau kan berijtihad, ijtihad jama'i. Tak dapat dipungkiri pandemi corona saat ini juga menoreh dampak pada kehidupan umat Islam. Demi memberikan panduan terbaik bagi seluruh umat Islam Indonesia, khususnya ulama diharapkan melahirkan berbagai anjuran atau fatwa yang diciptakan melalui berbagai hasil bahsul masail dan diskusi dengan kalangan alim, ulama, dan para ilmuwan. Menguji ego diri dan ketaatan pada ulama, ini sebuah kesempatan. Tatkala anjuran fatwa terkait pelaksanaan ibadah di kala pandemi coronavirus, terjadi berbagai reaksi muncul di kalangan masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa tak sepantasnya orang beriman takut kepada wabah corona, sehingga dia tetap saja mendatangi masjid dan mengadakan doa bersama untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Ada pula kalangan yang melaknat virus ini dengan mengatakan bahwa ia memutus dari rahmat Allah. Ada pula kalangan yang mulai hilang kepercayaan. Kita mesti sadari bahwa kita tidak mengeluarkan fatwa dengan sia-sia. Semua fatwa yang ditetapkan bertujuan demi kemaslahatan umat Islam bersama, anak bangsa. Walaupun berat, percayalah Allah takkan menyia-nyiakan suatu saat nanti. Insya Allah vaksin coronavirus ditemukan dan kabarnya demikian. Dan insya Allah semua akan menjadi normal kembali. Selain ego yang menantang mengikuti ulama, ego-ego juga yang diuji adalah ego untuk tetap peduli sesama dikala wabah menyerang. Media barat yang memuat pemberitaan virus corona dengan penceritaan negatif umat Islam. Di tengah liputan berita tanpa henti dari media global tentang pandemi coronavirus, sejumlah media telah muncul dengan keluaran yang dipertanyakan mereka menghubungkan baik secara tersirat atau eksplisit antara penyebaran virus dan individu-individu dan muslim. Kita ambil hikmahnya daripada azmah corona. At-tafkir fil azmal khaliyah asobal bat bil irhaq waj'alhum yatasa'alun limadha talanallah wa madha sanaf'alu idza talat wa kaifa sanamuru wa mal hikmah minha as'ilah katsirah taduru fil adhan yabhasu ashabuha an ijabah nal azma allati na'ishu adzaki huwa may yakhud minha syakhsun jadid famay yakhrimha kama huwa wa la yastafida ay syai'in sayakuna khasiran la muhala wa yuwaddah annal jami' kanu ya'ishuna bitmi'inanin asihha la yakhafuna syai'an faja'al tizamuna bil muqus fil manzil khasyatal marad fa'alina jami'an al-akh bil asbab fi turukil wiqayah wa nahmi auladana wa na'am minal khuruj. Wa yu'akkadu annahu la tujadu risalah minallah a'dha min ma na'ishu bihi fihi al'an haitsu ja'atnal fursah lintaghaira jami'an wa naghairi sulukana ma'al ghair natawaqqafu 'anil khiddi wal karahiyah wal hasad
alaina tadhirul qulub qablal ayati. Alika bil ihsan, alaikum bil ihsan fil amal wa 'alallah al ajru was thawab. Zamanun tarbaina al ihsan fi kulli syai' fi alaqatina bil ahli wal usrah wa ma zaujah hatta fil amal hada ma tarbaina alaih. Lakin yadaru an-nas kulluha lan turabba bi nafsit tariqah wat tarbawiyah. Innana na'malu bi jiddin wa ijtihadin wa ikhlasin fi makanin ma kunna na'mali wajillah wa nandurul ajra minhu wa faqat. Nandurul ajra wa thawab minallah azza wa jalla. Fa walladhi yarzuquna jami'an wa yu'awwiduna an kulli ma naf'aluh wahdaru an tatawaqqafu fi muntasfit tariq aw taghayyaru wa fawwidu amrakum lillah wa alaikum bi hasbiyallah ni'mal wakil in nuridu illal islah ma istata'na wa ma taufiquna illa billah alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Hadza Sayyidati wa sadati anisati, nashkur lima'ali fadilati Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar ala kalimati. Selanjutnya, laporan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Falitafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah hadratul mustasyarin a'azzahumullah wa hafizahum min al-mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa ala ra'sihim hadratul syekh Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri, Kiai Haji Sanusi Baco, Ustadi wa Syekhi Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo hafizahullah wa baqil mustasyarin. Yang saya hormati, yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah, Sahibul Fadilah Ar-Rais Al-Am lil Jam'iyah Hadratus Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar hafizahullah yar'ah min kulli maradin wa saqam wa ta'un. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum dan Wabaki Ru'asai Syuriah hafizahumullah. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Akhil Aziz Profesor Dr. Kiai Haji Ma'sum Mahfud Khatib Am, Kiai Haji Yahya Taquf, Saudara Sekjen Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini Hasan, dan rekan-rekan Lijan Tanfidiyah, pengurus PBNU, seluruh peserta Kombes dari seluruh wilayah NU yang ada di Indonesia, dan seluruh badan otonom, lembaga, Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahim, silatul arham, dalam forum konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2020. Forum ini sedianya telah dipersiapkan dengan sangat matang oleh panitia, baik pusat maupun daerah, yang rencananya diselenggarakan di pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang, pesantrennya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurlah wal marhum pada bulan Maret 2020 yang lalu. Akan tetapi kita semua tahu Allah Ta'ala memiliki kehendak lain. Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret, sehingga dengan pertimbangan yang sangat matang dan dengan kearifan,
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui forum rapat harian Syura dan Tanfidiyah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Munas Kombes tersebut. Bukan karena tidak tawakal atau kurang tawakal, tidak, tapi ihtiyatan dan menjaga keselamatan bersama lebih kita utamakan dari segalanya. Hari ini kita semua bersilaturahim secara virtual online dalam rangka menjalankan amanat organisasi untuk melaksanakan rapat konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2020. Ini pertama kali dalam sejarah NU rapat organisasi dalam skala nasional dilaksanakan dengan cara virtual, menunjukkan bahwa NU tidak ketinggalan, mampu beradaptasi dengan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kita sudah siap memasuki atau bergabung dengan yang lain di era revolusi industri 4.0. Bahkan kita sudah siap untuk memasuki revolusi industri 5.0. Tidak boleh ketinggalan. Walaupun kita tetap pakai sarung, tetap pakai kopiah hitam, tetap tradisional, tapi tidak boleh ketinggalan di bidang teknologi. Nahdlatul Ulama sejak bulan Maret tahun 2020 telah ikut serta dengan serius dalam upaya menanggulangi wabah COVID-19. PBNU telah membentuk Satuan Tugas NU Peduli. COVID-19 yang hingga kini masih terus melakukan kerja-kerja tugas NU Peduli COVID-19, yang hingga kini masih terus melakukan kerja-kerja kemanusiaan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Ada 3 tugas utama yang dilakukan oleh Satgas NU Peduli COVID-19. Pertama, bersifat promotif, antara lain berupa pendirian posko peduli COVID-19, membuka layanan terpadu, hotline center. Kedua, bersifat preventif, antara lain berupa penyemprotan desinfektan, instruksi protokol masjid secara terpantau, melakukan kajian bahtul masail, membentuk sistem informasi COVID-19 NU, SINU, konsultasi psikologis dengan 2081 psikolog NU, dan penyediaan APD dan masker. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ketiga, bersifat kuratif, antara lain berupa bantuan APD kepada tenaga medis, menyiapkan 22 rumah sakit NU sebagai rujukan pasien yang terinfeksi COVID-19, penyediaan ambulan rujukan, dan kegiatan rapid test massal. Hingga hari ini, total dana yang sudah disalurkan oleh Satgas NU Peduli COVID-19, nggak usah kaget, alhamdulillah, sebesar 292 miliar 939 juta 316.721 rupiah, dengan 157 juta 158.666 penerima manfaat. Total terdapat 227.887 titik Satgas NU Peduli COVID-19 tersebar di 302 kota kabupaten di 32 provinsi seluruh Indonesia. Tanpa menyombongkan diri, NU, hanya NU lah yang paling masif, yang paling serius dari ormas-ormas lain dalam menangani musibah COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini. Boleh dilihat, boleh dicek, hanya ormas NU
yang sangat-sangat masif dalam melaksanakan servis kemanusiaan ini. Seluruh kinerja yang dilakukan oleh Satgas NU Peduli COVID-19 ini terwujud karena partisipasi dan kerjasama berbagai pihak, terutama kekompakan dan kemandirian warga NU yang berbondong-bondong memberikan kontribusi nyata dan ikut ambil bagian dari gerakan penanggulangan wabah ini. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair jaza, sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh kinerja Satgas NU Peduli COVID-19, lembaga, Banom, dan juga seluruh warga NU yang mendukung kerja kemanusiaan Nahdlatul Ulama dengan ucapan athabakumullah thawaban aziman. Dan kita tidak boleh putus asa, karena ini merupakan sunnatullah. Wala tabdila sunnatillahi tabdila sunnatullah tidak akan berubah. La tabdila sunnatillahi tabdila. Dan seperti sudah disinggung oleh Hadratus Syahrul Islam, wala tajida li sunnatillahi tabdila. Mohon maaf. Dan seperti disinggung oleh Hadratus Syahrul Islam, bahwa kita sekarang hidup di masa asrul ghatrasah wal kibriya wal ilhad. Hidup di masa kesombongan manusia yang mencapai puncaknya, keangkuhan manusia yang sangat sombong, ilhad, tidak mengakui kebesaran Tuhan atau menganggap kecil kebesaran Tuhan dengan capaian teknologi yang sangat canggih, yaitu IT, digital, online. Manusia merasa hebat dengan segala ghatrasah, kibriya, dengan segala keangkuhan dan kesombongannya, seakan-akan manusia sudah menggenggam dunia alam semesta ini. Kesombongan-kesombongan ini semua didorong dengan hubbul mata', hubbul jah, ananiyah, egois, hedonis, ambisius, yang tidak tanpa batas, yang tidak terkendali. Maka Allah pun akan menguji kesombongan kita ini. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Oleh karena itu, kita warga NU terutama harus sadar, semua ini merupakan tazkirah, mubasyarah, peringatan keras dari Allah, direct, langsung, bahwa kita diberi peringatan oleh Allah, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam hal ini, kami pengurus Tanfidiyah 1 bulan akhir ini merenung dengan sangat dalam dan cermat, sampai akhirnya pada minggu kemarin, belum lama ini atau beberapa hari kemarin, kita mengeluarkan pernyataan PBNU meminta kepada pemerintah, DPR, KPU agar menunda pilkada serentak bulan Desember nanti. Kenapa? Didorong dengan rasa tanggung jawab, dari rasa kemanusiaan, insaniyah, maka keselamatan jiwa, keselamatan masyarakat, perintah agama, dan itu mandat undang-undang dasar kita, harus kita utamakan dari segalanya. Politik bisa ditunda, tapi keselamatan nyawa tidak bisa ditunda. Bukan, atau jangan salah pahami, NU menghambat, mempersulit keberlangsungan agenda
demokrasi, agenda konstitusi demokrasi kita, agenda politik negara kita, jangan sama sekali tidak, tapi betul-betul semata-mata karena kemanusiaan. Itu harus kita utamakan dari segalanya. Mari kita jadikan kemanusiaan sebagai komandan kebijakan kita, bukan kepentingan politik. Pilkada langsung dipilih rakyat bukan perintah konstitusi, tapi perintah undang-undang. Konstitusi hanya merintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga dipilih oleh DPRD pun misalnya juga sudah demokratis. Pilkada lo, apa kepala daerah lo ya. Maka rekomendasi Munas Kombes NU tahun 2012 di Kempek Cirebon, di pesantren saya, memutuskan meminta agar pilkada langsung ditinjau kembali karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita semua tahu dari mafasid muqaddam ala jabil masalih. Perintah konstitusi pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, wakil presiden. Dalam konstitusi seperti itu. Tapi kalau kepemilihan gubernur, bupati, wali kota, itu bukan perintah konstitusi, perintah undang-undang. Yang perintah konstitusi, pilihan langsung hanya presiden dan wakil presiden. Itu sesuai dengan keputusan, sekali lagi, keputusan Munas Kombes tahun 2012 di Kempeh yang lalu. Nah, kalau kita mau dalil ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, la dharar wala dirar, darul mafasid muqaddam ala masalih, dan seterusnya. Ini suara dari ulama yang juga kebetulan, bukan kebetulan sih, yang juga Muhammadiyah juga sama. Dan Komnas HAM juga sama. Adapun sikap pemerintah, silakan. Rekomendasi kita diterima, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak diterima, kita sudah menyampaikan qad ballagna, sudah menyampaikan rekomendasi atau pendapat atau sikap kita. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kami sudah lepas dari tanggung jawab kemanusiaan. Agenda Kombes yang kita selenggarakan secara virtual hari ini adalah memutuskan pelaksanaan muktamar ke-34, muktamar NU ke-34. Kita tahu bahwa pandemi masih belum terkendali. Bahkan kemarin itu, 3 hari yang lalu apa ya, 1 hari 4.000 orang. Wabil khusus Jakarta dan Jawa Timur, itu yang paling besar sumbangan, menyumbang korban pandemi itu. Di Kementerian Agama bukan hanya Menteri Agama, beberapa pejabat juga kena. Di pemerintahan DKI bukan hanya Pak Saifullah yang wafat, tapi beberapa pejabat kepala dinas juga banyak yang dirawat. Beberapa kiai, Banten Khatib Syuriah, Ki Abdul Matin, Gus Kamil Majid, Sarang, Gus Robah, cucu Mbah Mun, Gus Majid, putra Mbah Mun, Gus Zaki, Gus Wahid, Tebuireng, dan ada cucunya juga, siapa, saya lupa namanya. Dan itu yang kita tahu, yang nggak tahu banyak lagi. Kiai Masyudi, pengurus wilayah Jawa Timur, yang dari Sidoarjo, PLT Bupati, Pak Nur Ahmad, Allahyarhamuh, dan Lombok, Kiai Syafi'in, itu yang wafat. Yang dirawat banyak lagi, yang sembuh alhamdulillah banyak dari kiai-kiai. Oleh karena itu, korban berjatuhan dan kondisi masih belum memungkinkan bagi kita untuk menyelenggarakan forum tertinggi organisasi ini, yaitu muktamar. Pengurus wilayah, pengurus cabang, dan juga pengurus cabang istimewa telah berkirim surat
permohonan penundaan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU kepada PPNU. 34 PWNU dan 380 PC dan PCNU, artinya lebih dari 2/3 telah mengirimkan surat persetujuan pengunduran pelaksanaan Muktamar NU yang ke-34 ini, insya Allah akhir tahun depan, insya Allah akhir tahun depan. Yang sebenarnya orang yang kena COVID-19 tidak aib, bukan aib, itu merupakan penyakit. Kita tidak usah merasa malu atau minder kalau kita diantara kita ada yang kena COVID-19, itu bukan aib, bukan. Itu sunatullah, kena virus biasa. Pertimbangan yang kita jadikan landasan adalah pertimbangan keselamatan jiwa dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pembicaraan dan pembahasan tentang penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU ini penting untuk dilakukan dan segera diputuskan. Dan saya yakin semua para peserta Kombes ini semuanya bersikap arif, bersikap bijak, semuanya sama, mempunyai kepentingan yang sama, yaitu keselamatan warga NU, keselamatan masyarakat, keselamatan bangsa semuanya. Itu yang kita harapkan. Dan sikap ini mari kita ambil dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada kepentingan agar PBNU ditambah 1 tahun. Tidak, sama sekali tidak. Bukan itu. Tapi semata-mata kepentingan keselamatan bersama. Tidak ada kepentingan saya menikmati periode ini tambah 1 tahun. Sama sekali tidak ada. Sedikit pun tidak ada itu. Tidak terlintas dalam benak saya seperti itu. Jika hari ini selesai pandemi COVID, bulan depan mari kita adakan muktamar. Tapi tanda-tanda bahwa COVID-19 itu landai belum ada. Bahkan yang ada semakin bertambah. Yang sudah daerah hijau pun bisa merah kembali seperti Depok. Yang kemarin sudah hijau, sekarang sudah merah lagi. Begitu pula Bogor, dan seterusnya. Nah, akhirnya kita tetap harus memastikan kerja-kerja organisasi harus tetap berjalan dengan baik. Tidak boleh surut. Bahkan dengan cara apapun, kita tetap aktif organisasi yang tercinta ini, baik di bidang dakwah, sosial, dan seterusnya, kemasyarakatan, tidak boleh surut hanya karena COVID-19, hanya yang dibutuhkan kewaspadaan dan hati-hati. Pandemi ini membuat kita belajar dan adaptasi. Allamal insana ma lam ya'lam. Kita harus tetap optimis. Semoga pandemi ini segera dapat dikendalikan dan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yahfadna jami'an wa yakhudh bi aydina lima fihi as-salah wal khair. Yahfadna min al-ahad wal afat wal amrad wal asqam wal ham wal gham wal fitan wal mihan wat ta'un. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Selamat berkombes. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta konferensi besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempatkan hati kita untuk bermohon pada Allah, baca Al-Fatihah buat para masyayikh kita, para pengurus Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita karena COVID-19 dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya dan menempatkan di surga Jannatun Naim. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita saksikan amanah Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2020. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran syuriah,
yang saya hormati seluruh jajaran Mustasyar, PBNU Mustasyarin, serta seluruh A'wan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, serta seluruh jajaran Tanfidiyah. Yang saya hormati para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Yang saya hormati para ketua lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama, hadirin, Nahdliyin, Nahdliyat, peserta konferensi besar Nahdlatul Ulama 2020 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dalam forum yang terhormat ini, walaupun kita tidak bisa bersilaturahim secara fisik, tapi masih bisa bersilaturahim secara virtual dengan segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Saya ingin mengawali sambutan ini dengan terlebih dahulu menyampaikan rasa empati terhadap sejumlah ulama, kiai, dan para santri yang telah menjadi korban atau terkena musibah akibat pandemi COVID-19. Kepada yang telah wafat, mari kita doakan semoga arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara terhadap ulama, kiai, dan santri yang masih menderita sakit akibat penderita pandemi ini, mari kita doakan semoga mereka segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara khusus saya juga memberikan perhatian serta dukungan moral terhadap sejumlah pimpinan pesantren yang tengah bergelut mengatasi pandemi COVID-19. Semoga para kiai, asatiz, dan para santri berhasil mengatasi musibah pandemi ini dengan baik. Kita tidak perlu kecil hati menghadapi krisis kesehatan yang melanda pendidikan kita. Sebab yang kita alami saat ini juga dialami oleh lembaga-lembaga lain. Negara kita dan negara lain pun sedang bergelut mengatasi pandemi ini. Bahkan negara-negara maju juga mengalami nasib yang tak jauh berbeda. Karena tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi pandemi ini. Maka wajar jika IMF menyebut pandemi ini sebagai crisis like no other, krisis yang tidak ada bandingannya. Pandemi ini telah menyebabkan terjadinya krisis kesehatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Belajar dari krisis kesehatan ini pula, tampak benderang di depan mata kita betapa lemahnya tata kelola kesehatan baik di tingkat nasional maupun global. Pemerintah menyadari tak mungkin bisa mengatasi pandemi ini sendirian. Kerjasama atau gotong royong antar unsur-unsur negara dan seluruh lapisan masyarakat menjadi kata kunci kesuksesan mengatasi pandemi ini. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pengurus besar Nahdlatul Ulama serta jajaran pengurus di bawahnya yang telah aktif berperan serta mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. PBNU melalui berbagai kegiatan yang dilakukan tim Satgas COVID-19-nya telah banyak membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini. Pemerintah percaya bahwa apa yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan yang mulia. Semoga segala upaya juga inisiatif mulia yang telah dilakukan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, sebagai forum terbesar kedua setelah Muktamar, konferensi besar atau Kombes yang dilaksanakan hari ini mempunyai nilai strategis dalam membawa arah organisasi NU ke depan. Dalam forum seperti inilah garis-garis organisasi yang penting dirumuskan
agar NU sebagai jam'iyah mampu menjalankan tugas-tugas besar dalam bidang kebangsaan dan keumatan. Konbes juga merupakan ajang yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya organisasi. Salah satu bentuk evaluasi itu adalah di satu sisi kita bangga bahwa NU telah menjadi organisasi pionir yang mampu meletakkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan menjadi satu tarikan nafas dalam dakwah dan perjuangan. Pemahaman ini secara hierarkis telah relatif matang, mulai dari pengurus besar sampai ke tingkat pengurus ranting. Ini adalah intangible aset non-fisik yang tak banyak dimiliki oleh organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Tetapi di sisi lain, dalam menghadapi tantangan ke depan, intangible aset yang sangat berharga itu menjadi kurang berarti manakala kita tertinggal dalam banyak hal penting yang harus dikelola secara baik. Kita ingat mutiara yang terkenal yang dari Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berbunyi al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin. Kebenaran yang tak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi secara baik, secara sistemik. Saya optimis bahwa NU mampu menjawab semua tantangan yang dihadapinya, sehingga kita dalam berorganisasi tidak menjadi bagian yang dikhawatirkan oleh kata mutiara yang diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an tersebut. Salah satu tantangan ke depan yang mesti kita jawab dalam berorganisasi adalah penguasaan teknologi digital dalam bentuk media sosial dan lain-lain sebagai alat dakwah masa kini dan masa depan. Sistem dakwah melalui teknologi digital akan lebih efektif karena memungkinkan masyarakat untuk menyimak dakwah kapan saja, anytime, dan di mana saja, anywhere. Dan waktunya pun lebih fleksibel, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z. Meskipun sistem dakwah melalui teknologi digital dapat menjadi alternatif dakwah konvensional, tetapi saat ini NU masih terlalu sedikit dalam menggunakan metode dakwah dengan teknologi digital. Tantangan lainnya adalah pentingnya membangun gerakan ekonomi warga NU. Karena sektor ekonomi warga ini belum optimal dijalankan secara organisatoris. Selama ini yang dilakukan NU baru sebatas pertemuan-pertemuan saja, ijtimaat saja, dan keputusan-keputusan organisatoris atau qararat saja tentang pengembangan ekonomi. Namun keputusan-keputusan tersebut belum ditindaklanjuti secara program dan agenda yang lebih real dalam bentuk gerakan ekonomi warga. Bahkan bisa dikatakan bahwa sampai saat ini NU kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi, padahal potensi dan jaringan yang dimiliki NU dalam bidang ini sangat besar. Tantangan berikutnya adalah pengembangan bidang pendidikan baik diniyah maupun pendidikan umum termasuk pesantren dan pendidikan tinggi. Selain itu, selain untuk melakukan penguatan akidah dan syariah, lembaga pendidikan NU juga harus menyiapkan SDM yang berkualitas, menguasai teknologi dan inovatif. Inovasi menjadi kunci keberhasilan memenangkan persaingan saat ini. Saya ingin memberikan contoh perusahaan teknologi Apple yang berkedudukan di California, Amerika Serikat. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan Amerika Serikat pertama yang berhasil mencapai valuasi 2 triliun dolar AS pada bulan Agustus 2020 lalu. Dengan valuasi 2 triliun dolar AS, nilai perusahaan Apple melampaui nilai besaran produk domestik bruto atau PDB
negara-negara seperti Kanada, Korea Selatan, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Turki, Swiss, Uni Emirat Arab, dan banyak negara lainnya. Dengan kata lain, nilai ekonomi Apple lebih besar dari negara-negara tersebut. Selain Apple, sungguhnya perusahaan minyak dan gas bumi Arab Saudi Aramco juga pernah memiliki valuasi 2 triliun dolar AS pada akhir tahun 2019. Tapi yang membedakan adalah Apple mencapai valuasi tersebut dengan memanfaatkan inovasi sebagai sumber daya terbesar, sementara Aramco mendapatkan valuasi dari cadangan minyak yang dikelolanya. Saat ini dengan harga minyak yang mengalami penurunan, nilai Aramco juga menurun drastis. Sementara Apple justru bertumbuh pesat sekalipun dunia mengalami krisis parah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Apa yang saya sampaikan di atas sungguhnya adalah untuk memberikan contoh betapa tingginya nilai inovasi. Apple mencapai nilai valuasi yang sangat tinggi berkat konsistensinya dalam menerapkan inovasi sebagai sumber daya utama. Dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi jauh lebih bernilai dibandingkan dengan sumber daya alam. Karena sumber daya alam dapat habis, tapi inovasi tidak terbatas. Contoh di atas yang menjadi dorongan bagi NU melalui lembaga pendidikannya untuk menjadikan inovasi sebagai basis utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain itu juga perlu lebih dikembangkan adalah masalah lain, yaitu masalah kesehatan. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas, diperlukan konsistensi dan kesungguhan para pengurus NU di setiap jenjang organisasi. Caranya adalah dengan membuat pusat-pusat inovasi, innovation hub, atau marakizul islah, sebagai bentuk percontohan di beberapa wilayah atau cabang, yang nantinya akan dilakukan adaptasi dan replikasi oleh daerah-daerah lain. Dalam konteks ini juga harus disiapkan para pelaku perubahannya, atau reinforcementnya, atau rijalul islahnya, yang siap menjalankan program di atas. Dengan cara seperti ini, insya Allah NU sebagai organisasi akan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu membuat program yang manfaatnya real bisa dirasakan oleh umat secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan agenda menetapkan penundaan muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dan perpanjangan masa khidmat PBNU, saya menghargai sikap dan pertimbangan PBNU yang berlandaskan pada tujuan dasar syariat Islam atau maqasidus syariah, yaitu bahwa meletakkan perlindungan terhadap kelangsungan hidup manusia, hifdzun nafs, sama pentingnya dengan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan negara, hifdzul mal. Keduanya harus berjalan seimbang ibarat gas dan rem bagi sebuah mobil, sehingga mobil tersebut bisa melaju sampai tujuan. Bahkan, umpamanya diambil skala prioritas, harus didahulukan yang mana di antara keduanya. Jika dalam keadaan darurat dan terpaksa, jawabnya jelas, tegas, dahulukan untuk menyelamatkan jiwa sesuai dengan prinsip taqdimu daf'id dararil a'la ala daf'id dararil adna, mendahulukan penangkalan bahaya yang lebih besar daripada bahaya yang lebih kecil. Atas dasar itu, maka keputusan untuk menunda pelaksanaan muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama adalah keputusan yang tepat. Sebelum sambutan ini saya akhiri, maka secara resmi acara konferensi besar NU ke-34 ini saya nyatakan dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, sukses, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat, dan juga tentu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In uridu illa lislah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin berbahagia, untuk nambah berkahnya acara kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Kiai Haji Sanusi Baco. Dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi Allah salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiduna Allah maja'alna wa jami'in min ulama taqnina ya Allah arnal haqqa wa manfa'na bima alamtana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana Rabbana atina fid dunya hasanah wallahu a'lam. Salam Al-Fatihah. Terima kasih kami aturkan dengan penuh segala hormat para hadirin, para masyayikh, peserta konferensi besar virtual Nahdlatul Ulama 2020. Demikian acara kita, acara pembukaan konferensi ini, dan atas nama pengatur acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Sebelum kita lanjutkan acara pada sidang konbes nanti, kami ingin sampaikan bahwa sidang konbes nanti akan dipimpin oleh Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf serta Sekjen PBNU Dr. Insinyur Haji Helmi Faisal Zaini. Karena itu kami utarkan terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.